Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini sehingga saya dapat mempresentasikan bisnis plan saya dengan judul Kecantikan Berbasis Rumah atau Home Service. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dengan nama Lutfi Rahmayuni, NIM 2401818 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan perusahaan saya dengan dosen pengampu Pak Dr. Zulhafzah SPD MPD. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Layanan kecantikan home service semakin diminati seiring dengan perubahan gaya masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan efisiensi. Dalam era digital ini, pelanggan lebih memilih layanan yang dapat diakses dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Proposal ini bertujuan untuk memperkenalkan bisnis layanan kecantikan yang menawarkan berbagai treatment seperti perawatan wajah, manicure, pedicure, dan spa dengan kualitas profesional yang dapat dinikmati di rumah pelanggan. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Yang pertama adalah visinya adalah menyediakan pelayanan kecantikan dan perawatan terbaik yang menghadirkan pengalaman profesional, kenyamanan, dan kemewahan langsung ke rumah pelanggan, menjadikan setiap momen perawatan sebagai waktu yang menyenangkan dan menyenangkan. Yang kedua, misi kita adalah menyediakan layanan berkualitas seperti menawarkan perawatan kecantikan yang aman, profesional, dan efektif, menggunakan produk dan teknologi terbaru. Yang kedua adalah kemudahan akses, memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan menyediakan layanan kecantikan di rumah sesuai dengan waktu dan lokasi yang diinginkan. Ketiga adalah pengalaman pribadi yang unik, memberikan pengalaman layanan yang dipersonalisasi, memperhatikan preferensi dan kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Empat, profesionalisme dan keamanan, mengutamakan kualitas dan keamanan dengan memastikan setiap praktis terlatih dan berlisensi, serta menggunakan produk-produk yang dijamin kualitasnya. Selanjutnya adalah deskripsi usaha. Yang pertama adalah produk seperti satu perawatan kulit, yaitu pelembab, serum, dan masker wajah. Yang kedua adalah perawatan rambut seperti shampoo, conditioner, hair mask, and oil treatment. Yang ketiga adalah produk makeup seperti foundation, BB cream, lipstick, blush on, eyeshadow, dan lain-lain. Yang kedua adalah layanan seperti perawatan wajah di rumah, manicure dan pedicure, perawatan rambut, perawatan badan, makeup, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah analisis pasar. Deskripsi pasar, industri perawatan kecantikan terus berkembang pesat, dan dengan semakin banyak orang yang menginginkan kenyamanan serta layanan yang fleksibel, layanan perawatan kecantikan berbasis service atau layanan kecantikan di rumah menjadi pilihan yang sangat menarik. Permintaan akan layanan ini meningkat, terutama di kalangan konsumen yang sibuk, ibu rumah tangga, atau mereka yang lebih memilih kenyamanan dan privasi di rumah daripada mengunjungi salon atau spa. Selanjutnya adalah tren pasar, kenyamanan dan efisiensi. Banyak pelanggan mencari solusi yang lebih efisien dan praktis. Layanan home service memungkinkan pelanggan mendapat perawatan tanpa harus keluar rumah, menghemat waktu, dan menghindari keramaian. Selanjutnya adalah personalisasi layanan. Konsumen semakin menginginkan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, seperti perawatan kulit yang lebih spesifik atau sesi relaksasi yang dipersonalisasi. Selanjutnya adalah layanan kecantikan premium. Ada tren menuju layanan kecantikan dengan standar tinggi di rumah, termasuk perawatan rambut, wajah, hingga pijat atau manicure dan pedicure. Teknologi dan aplikasi. Platform digital dan aplikasi untuk booking layanan perawatan kecantikan semakin populer, memberikan kemudahan akses bagi konsumen dan memungkinkan menjadi layanan untuk mengolah pemesanan dengan efisiensi. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar kita adalah wanita sibuk seperti karir profesional yang memiliki waktu terbatas untuk pergi ke salon, atau ibu rumah tangga, mereka yang mungkin lebih memilih perawatan di rumah untuk hemat waktu dan biaya. Pelanggan dengan kebutuhan khusus, misalnya perawatan kulit khusus untuk perawatan kecantikan pasca persalinan. Pasangan atau keluarga, layanan perawatan yang bisa dilakukan secara bersamaan di rumah, misalnya layanan perawatan rambut dan wajah untuk ibu dan anak. Selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama adalah strategi digital marketing menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk mempromosikan layanan dan menunjukkan testimonial pelanggan. Bisa juga menggunakan influencer atau beauty blogger untuk menarik audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah diskon dan program loyalitas, menawarkan diskon untuk pelanggan pertama kali untuk program loyalitas untuk pelanggan tetap, seperti potongan harga untuk pemesanan berikutnya atau paket langganan. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan event atau wedding planner, menjalin kerjasama dengan perencana acara atau wedding organizer untuk menawarkan layanan kecantikan pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan.
Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, itu personalisasi layanan, biaya operasional yang lebih rendah, fleksibel waktu, kenyamanan, dan privasi. Selanjutnya adalah weakness, yaitu terbatas pada lokasi geografi, tergantung pada kualitas penyedia layanan, logistik dan transportasi, kesulitan membangun brand awareness. Selanjutnya adalah opportunities, seperti tren kecantikan yang terus berkembang, segmen pasar baru, penawaran paket layanan khusus, penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah threats atau ancaman, itu persaingan dengan salon dan klinik kecantikan, kepatuhan terhadap regulasi, perubahan tren kecantikan, dan ketergantungan pada ulasan pelanggan. Baik, selanjutnya adalah perencanaan biaya awal. Peralatan dan produk, alat kecantikan seperti alat pemotong rambut, gunting, alat medikur atau pedikur, produk kecantikan, shampoo, conditioner, masker wajah, dan lain-lainnya. Estimasi biayanya adalah 5 juta sampai 15 juta, tergantung pada kualitas dan jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya adalah pemasaran promosi. Pengeluaran untuk pembuatan materi promosi seperti brosur, kartu nama, atau biaya iklan online di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Estimasi biayanya adalah 2 juta sampai 10 juta untuk pemasaran awal. Lalu untuk sesi dan perizinan, biaya untuk mendirikan usaha termasuk pengurusan izin usaha, sertifikasi, atau pelatihan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan regulasi lokal. Estimasi biayanya adalah 1 juta sampai 5 juta. Tergantung pada wilayah dan jenis perizinan yang diperlukan. Total estimasi modal awal yaitu 16 juta sampai 60 juta, tergantung pada skala dan lokasi bisnis. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Proyeksi pendapatan berdasarkan target pasar dan strategi pemasaran. Proyeksi pendapatan bulatan untuk kecantikan dan peralatan home service. Harga layanan tentu harga rata-rata setiap layanan, misalnya potong rambut 100.000, perawatan wajah 150, medikur atau pedikur 100.000. Jumlah layanan per bulan adalah estimasi jumlah pelayanan yang akan dilayani per bulan. Misalnya jika melayani 20 pelanggan per bulan, maka pendapatan bulanan adalah jumlah layanan kali harga layanan. Contoh proyeksi. Yang pertama adalah potongan rambut, 100.000 kali 20 pelanggan sama dengan 2 juta. Lalu perawatan wajah, 150 dikali 15 pelanggan adalah 2.250. Lanjut adalah medikur atau pedikur, 100.000 kali 10 pelanggan sama dengan 1 juta. Total pendapatan bulanan yaitu 5.250. Ini hanya contoh ya, disesuaikan dengan harga dan volume layanan. Baik, dari sini kita mengambil kesimpulan, bisnis kecantikan dan perawatan home service memiliki potensi besar di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kenyamanan dan kemudahan dalam menempatkan layanan kecantikan tanpa harus meninggalkan lingkungan. Dengan tren yang semakin berkembang, pelanggan kini mengutamakan fleksibilitas dan pengalaman yang lebih personal, yang membuat layanan home service menjadi pilihan yang menarik. Model bisnis ini memungkinkan pengusaha untuk mengurangi biaya sewa tempat dan memanfaatkan kendaraan untuk mencapai lebih banyak pelanggan di berbagai lokasi, memberikan fleksibilitas dalam mengelola operasional, dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, margin keuntungan yang dapat diperoleh dari layanan ini cukup tinggi. Asalkan dapat mengelola biaya dengan bijak dan menawarkan harga yang kompetitif. Namun tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis ini adalah menjaga kualitas layanan yang konsisten, memastikan kelancaran logistik, serta membangun loyalitas pelanggan yang memerlukan perhatian lebih. Baik, saya rasa sampai di sinilah presentasi bisnis proposal saya. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.